Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Cuy Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan juga diberikan kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul. Amin. Baik teman-teman, sesuai dengan request, untuk kali ini saya akan share cara untuk menentukan harga jual di GoFood ya, yang terbaru. Sebagai mitra GoFood, menentukan harga jual dari produk yang kita miliki merupakan hal penting untuk kita lakukan. Harga jual harus ditentukan dengan baik dan benar agar usaha kita itu tidak mengalami kerugian ya teman-teman. Nah, harga jual tersebut tentunya harus berbeda dengan tarif normal saat membeli secara offline dibanding dengan cara online. Nah, sebelum ke pembahasan, kita bahas dulu untuk apa itu GoFood ya teman-teman. Jadi GoFood merupakan layanan pesan antar makanan secara online yang dimiliki oleh Gojek ya. Nah, dengan layanan ini pengguna tidak perlu lagi keluar rumah untuk mendapatkan makanan atau minuman yang hendak dibeli. Nah, cara penggunaan dari layanan ini tentunya sudah diketahui oleh setiap pengguna Gojek ya. Mungkin masih ada yang bertanya mengapa harga produk di satu usaha atau warung gitu berbeda saat beli secara offline dan online. Hal tersebut terjadi karena pembelian secara online melalui GoFood dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Perlu karena itu harga harus dinaikkan agar warung kita atau usaha kita itu tidak rugi ya teman-teman saat pembagian hasil nanti. Menentukan harga jual di GoFood pada tahun 2024 dapat melibatkan beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan ya teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat teman-teman pertimbangkan ya. Yang pertama, biaya produksi. Hitung semua biaya yang terkait dengan produksi makanan atau barang yang teman-teman jual, dan ini adalah termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik, dan biaya operasional lainnya ya teman-teman. Dengan menggunakan metode mark pricing, dan teman-teman perlu menentukan modal bahan baku, modal biaya operasional ya jika ada, dan besaran laba yang ingin didapatkan. Untuk rumusnya yang digunakan adalah harga jual sama dengan bahan baku modal ditambah bahan baku modal dikali markup ya teman-teman. Nah, misal nih ada usaha ya teman-teman, misal cake gitu sebanyak 10 box. Nah, jika dihitung total biaya bahan baku yang dibutuhkan adalah, ini misal ya teman-teman sebagai contoh aja, 500.000. Dari penjualan tersebut teman-teman menginginkan keuntungan atau laba 30%. Nah, jadi cara menghitung harga jualnya adalah sebagai berikut. Harga jual sama dengan bahan baku modal ditambah bahan baku modal dikali markup. Harga jual sama dengan 500.000 ditambah 500.000 dikali 30%. Harga jual 500.000 ditambah 150.000. Harga jual sama dengan 650.000 untuk 10 box ya. Nah, hasilnya harga jual setiap boxnya itu adalah 65.000 ya. Dari 650.000 dibagi 10. Nah, hal ini juga berlaku jika teman-teman ingin menjual makanan dengan menghitungnya per porsi ya, seperti menjual pisang keju, seblak, mie ayam, maupun bakso. Kedua, biaya layanan GoFood. Pastikan teman-teman memperhitungkan biaya layanan GoFood. GoFood biasanya mengenakan biaya tertentu sebagai persentase dari nilai pesanan. Pastikan untuk memasukkan biaya ini ke dalam perhitungan harga jual. Ketiga, cari tahu harga kompetitor. Dalam menghitung harga jual, teman-teman juga tidak dapat sembarangan dalam menentukan laba ya. Menganalisis harga di pasar yang sesuai dengan produk teman-teman juga perlu dilakukan. Hal ini termasuk dalam cara menghitung harga jual selanjutnya. Dengan melihat produk kompetitor, teman-teman mencari tahu keunggulan produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Teman-teman dapat menaruh harga sedikit lebih rendah ataupun lebih tinggi dari kompetitor ya. Jika teman-teman ingin menggunakan harga yang lebih rendah, pastikan teman-teman juga tidak merugi. Sebaliknya, jika teman-teman ingin menaikkan harga lebih tinggi,
Teman-teman bisa memodifikasi produk teman-teman dengan beberapa tambahan nih, misalnya dengan topping atau packaging yang menarik. Keempat, menentukan keuntungan. Jadi, tentukan tingkat keuntungan yang teman-teman inginkan. Ini bisa menjadi persentase tertentu dari biaya produksi atau jumlah tetap per itemnya ya teman-teman. Pastikan harga penjualan setidaknya mencakup biaya produksi dan memberikan keuntungan yang memadai. Dan untuk rumusnya, teman-teman bisa memakai rumus margin sama dengan harga jual dikurangi harga modal per harga jual. Misalnya nih teman-teman, itu menjual kayak perrotian yang besar gitu seharga 45.000 dengan harga bahan bakunya itu 30.000. Berikut adalah persentase keuntungan yang teman-teman dapatkan ya. Margin sama dengan harga jual dikurangi harga modal per harga jual. Margin 45.000 dikurangi 30.000 per 45.000. Margin sama dengan 15.000 per 45.000. Margin sama dengan 0,33 atau 33% ya. Jadi ingin keuntungan lebih tinggi dari 33%, teman-teman bisa menaikkan harga jual. Poin selanjutnya, sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dalam menentukan harga jual, teman-teman juga harus menyesuaikannya dengan harga pasaran. Selain itu, teman-teman juga perlu melihat kebutuhan sekitar ya. Apakah produk yang teman-teman tawarkan itu memiliki tingkat permintaan yang cukup untuk berkembangnya sebuah usaha atau sebaliknya. Pilihlah juga target pasar yang sesuai dengan produk, kemudian analisis kompetitor. Sebagai catatan, harga jual di toko offline itu berbeda dengan toko online ya teman-teman. Poin selanjutnya, pertimbangkan feedback pelanggan. Jika sudah memiliki sejarah penjualan melalui GoFood, pertimbangkan feedback pelanggan terhadap harga teman-teman ya. Nah, jika pelanggan mengeluh harga terlalu tinggi, mungkin teman-teman perlu melakukan penyesuaian lagi. Poin selanjutnya adalah promo dan diskon. Pertimbangkan apakah teman-teman ingin menawarkan promosi atau diskon untuk menarik pelanggan. Ini dapat mempengaruhi harga jual dan strategi pemasaran teman-teman ya. Dan poin selanjutnya, perubahan harga secara periodik. Tentukan apakah teman-teman itu akan menetapkan harga yang tetap atau melakukan perubahan harga secara periode berdasarkan musim, peristiwa khusus, atau faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Poin selanjutnya adalah peraturan dan pajak. Periksa peraturan dan pajak terkait bisnis teman-teman dan jasa pengiriman di wilayah teman-teman ya. Pastikan untuk memperhitungkan aspek-aspek ini dalam menentukan harga jual. Dan poin yang terakhir, manfaatkan data dan analisis yang diberikan oleh platform GoFood. Lihat tren penjualan, preferensi pelanggan, dan faktor lain yang didapat untuk membantu teman-teman membuat keputusan yang lebih baik terkait harga. Nah, berikut sudah saya share untuk beberapa cara menentukan harga jual di GoFood terbaru. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. Jangan lupa bahagia dan sukses selalu. Amin.